Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat sore, selamat bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan sekalipun lewat streaming online seperti ini. Tapi tidak mengapa, kita masih bisa beribadah sekalipun ibadah seperti ini tidak bisa menggantikan ibadah yang sesungguhnya di gereja. Karena tidak ada persekutuan yang intensif, yang sungguh-sungguh serius kepada Tuhan. Kalau kita beribadah online seperti ini, banyak gangguan dan sebagainya. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus bersyukur karena kita masih bisa beribadah. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita baik-baik sore hari ini untuk dipenuhi oleh kuasa firman Allah yang sanggup menguatkan dan sanggup meneguhkan kembali hati kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, langsung saja kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Sekali lagi Wahyu 3 ayat yang 10 berbunyi demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masa pandemi, masa sulit seperti ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun setengah. Dan kita masih belum tahu kapan berakhir. Sekalipun pemerintah sudah berupaya sekuat tenaga untuk memvaksinasi semua rakyat atau masyarakat agar mendapat kekebalan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi masa-masa seperti ini masih terus berjalan dan membuat kita semua takut, khawatir, bingung, harus bagaimana. Sekalipun kita adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Apalagi ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengaku mendapat penglihatan daripada Tuhan. Itu adalah masa di mana malaikat Tuhan membawa pedang maut. Oleh sebab itu jangan keluar. Dan selama 3 bulan ini, pernyataan seperti ini membuat kita menjadi lebih takut, khawatir, menjadi miris. Kalau itu benar, malaikat Tuhan yang membawa pedang seperti di Mesir. Yang menjadi pertanyaan, kalau di Mesir hanya anak-anak sulung orang Mesir dan yang rumahnya tidak diolesi oleh darah anak domba Paskah itu yang disamperi, itu yang disambar oleh malaikat-malaikat maut. Tetapi rumah anak-anak pilihan Allah, orang-orang Israel, semua dalam perlindungan Tuhan karena ada anak darah anak domba Paskah itu. Tapi sekarang saudara, masalahnya kenapa COVID ini tidak pandang bulu? Para pejabat, para tokoh agama, orang-orang baik, orang-orang terkenal, artis, bahkan para hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan, juga tidak luput dari sasaran COVID-19 ini. Rupanya bukan itu, saudara. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang sudah kita baca, di sini dikatakan, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Rupanya firman Tuhan sudah katakan, akan datang pencobaan yang akan mencobai seluruh dunia. Jadi bukan karena malaikat maut,
Tetapi ini pencobaan yang Tuhan izinkan datang ke seluruh dunia. Memang ini mengerikan, saudara. Mengerikan. Beberapa minggu yang lalu, anak seorang hamba Tuhan di Sidoarjo ini, masih umur sekitar 28 tahun, tiba-tiba meninggal. Saya sangat kaget dan ikut sedih. Rekan saya masih belum umur 40 tahun di Malang. Saya mendengar dari grup dipanggil Tuhan karena kena COVID. Ada banyak saudaraku yang dikasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang juga disambar COVID-19 ini. Sangat mengerikan. Tapi sore hari ini ada berita yang luar biasa, ada berita yang baik dari firman Tuhan. Di sini dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ada berita yang baik. Di sini dikatakan, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Berita yang baik adalah Tuhan berjanji akan melindungi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ini berita yang baik. Ini berita yang luar biasa. Di tengah-tengah kengerian yang sangat ngeri ini, Allah tampil dan Allah berjanji, Aku akan melindungi di masa-masa pencobaan besar yang sedang melanda dunia ini. Tetapi rupanya ada dua syarat di dalam ayat ini, saudara. Kalau kita rindu mendapat perlindungan Tuhan, yang pertama adalah di dalam ayat 10. Di sini dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku. Ini syarat yang pertama. Karena engkau menuruti firman-Ku. Menuruti firman alias taat kepada firman Tuhan. Kalau kita setia menuruti firman dan taat kepada firman Tuhan, janji Tuhan dinyatakan kepada kita. Perlindungan Allah sempurna di dalam kehidupan kita. Untuk menuruti firman Tuhan ini, saudara, memang tidak mudah. Kita masih hidup di dunia dan di dalam daging. Kedagingan kita inilah yang sering merongrong roh kita untuk turut atau nurut atau taat kepada firman Allah. Sebab memang di dalam Roma pasal 8 ayat 7 dikatakan bahwa keinginan roh daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging perseteruan dengan keinginan roh. Karena keduanya bertentangan, tidak mungkin atau sulit kalau kita tidak ada komitmen untuk menaklukkan keinginan daging kita. Keinginan daging akan membawa kepada kebinasaan. Sedang keinginan roh akan membawa kepada kehidupan yang damai sejahtera. Saudara, kita harus memilih. Hari-hari yang sulit ini kita harus memilih. Beranikah kita menekan keinginan, mematikan keinginan daging kita, alias keduniawian kita yang sulit taat kepada kehendak Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus belajar taat. Kita memang harus belajar tunduk. Kita harus belajar nuruti
firman Allah, apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sudahkah kita belajar taat? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita taat atau nuruti firman Tuhan, kita akan coba lihat di dalam Yohanes. Kita akan lihat Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Di sini dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, alias nurut firman Tuhan, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau kita nuruti firman Tuhan, kalau kita hidup taat firman Tuhan, kata firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi dan menyatakan dirinya. Di mana saat kita menghadapi masa-masa sulit atau kesulitan, Allah akan menyatakan dirinya. Artinya Allah akan menyatakan pertolongannya, Allah akan menyatakan kuasanya, Allah akan menyatakan pembelaannya di dalam kehidupan kita. Ayat 23 Yohanes pasal 14 ini dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menuruti firman Tuhan, itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan di sini dikatakan, aku dan Bapa akan datang, diam di tengah-tengah mereka. Saudara, ini janji yang luar biasa kalau kita nuruti firman Tuhan. Allah akan selalu menyertai kita, bersama-sama kita. Sudah berapa kali saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau Allah beserta kita, siapa yang sanggup lawan kita? Kalau Allah menyertai kita, Allah akan membuat berhasil apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan. Karena Allah lah yang membuat berhasil. Kejadian pasal 37, 39 ayat 2 dan 4. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kesulitan seperti ini, di tengah-tengah masa sulit seperti ini, janji Tuhan begitu luar biasa. Mau menyertai, mau melindungi, dan mau membuat berhasil apa saja yang kita kerjakan. Apalagi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang harus kita tanyakan. Apalagi yang harus kita tunggu. Mari kita belajar mentaati firman Tuhan. Syarat sebenarnya terlalu sederhana, sekalipun kenyataannya tidak sesederhana yang kita pikirkan untuk dilakukan. Tapi kalau kita mau belajar untuk menuruti firman Tuhan, saya percaya Allah tidak pernah menyuruh anak-anaknya untuk melakukan yang anak-anaknya tidak mampu melakukannya. Pasti kita bisa melakukannya. Yang kedua, yang harus kita lakukan untuk mendapat perlindungan di masa-masa pencobaan besar ini, kembali kepada Wahyu pasal 3 ayat 10, di situ dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Di sini dikatakan tekun menantikan Tuhan. Tekun menantikan Tuhan artinya kita tekun berdoa, kita setia berdoa. Bagaimana orang menantikan Tuhan di luar doa? Tidak ada. Orang yang di luar doa tidak sedang menantikan Tuhan, tapi sedang mengerjakan apa yang dia ingin lakukan. Tapi orang yang sedang berdoa,
orang yang menunggu kehadiran Tuhan. Hanya di dalam doa kita bisa mengundang hadirat Allah. Hanya di dalam doa lah kita bisa mengundang kuasa kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kita. Hadir dalam dunia ini melalui doa. Kalau kita tekun mencari kuasa kerajaan Allah, menghadirkan kuasa kerajaan Allah. Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita tekun dan setia sampai menemukan kuasa kerajaan Allah atau hadirat Allah dalam hidup kita, maka firman Tuhan bukan akan memberkati secukupnya, tetapi Allah akan menambah-nambahkan berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Halo, ada amin? Oh, haleluya. Ini janji yang begitu luar biasa, saudara. Dan kalau kita tekun menantikan Tuhan, mari kita coba buka di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31, begini kebenaran firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Ingat ini, perhatikan baik-baik. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mencari Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kekuatannya akan dibarui dari sehari ke sehari. Seperti burung raja wali yang akan terbang tinggi. Pantang bagi burung raja wali untuk takut kepada badai. Raja wali tidak takut badai. Dia terbang tinggi di atas badai. Kekuatannya selalu dibaharui oleh Tuhan. Begitu luar biasa janji Tuhan ini, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita coba buka Mazmur pasal yang ke-37 ayat 34. Mazmur 37 ayat 34. Di sini dikatakan, sekali lagi, Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nantikan Tuhan, maka engkau akan mewarisi negeri. Kalau kita setia, kalau kita tekun untuk menantikan Tuhan, kalau kita tekun mencari Tuhan dalam doa, firman Tuhan janjikan engkau akan mewarisi negeri. Artinya dimanapun kita berada di negeri ini, kita boleh menikmati berkat-berkat Allah yang sudah disediakan Allah bagi kita. Dimanapun kita berada, kita akan mewarisi kekayaan negeri ini. Oh haleluya, luar biasa janji Tuhan. Itu sebabnya marilah kita dua hal ini, saudara, yaitu menuruti firman Tuhan
dan bertekun menantikan Tuhan. Jangan lelah, jangan lemah, jangan lengah. Mari kita terus berjaga-jaga menantikan Tuhan. Banyak doa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti tadi saya katakan, bahwa virus ini tidak pandang bulu. Mulai tanggal 27, tanggal 29 saya swab, ternyata hasilnya positif. Saya memang tidak terlalu takut, saudara. Karena ini saya tahu akibat saya vaksin. Setelah vaksin saya masih jalan-jalan ke GOR. Biasanya 2 kali dalam seminggu. Dan saya 2 minggu berturut-turut jalan-jalan di GOR. Tapi minggu yang kedua saya merasa jalan tidak terlalu lama, sudah begitu capek. Dan sorenya, saudara, saya jalan-jalan ke Lipo dengan istri saya, menghilangkan stres. Tetapi di sana saya kena AC begitu menggigil kedinginan. Saya pulang langsung agak sedikit hangat. Dan saya rasa itu, saudaraku yang terkasih, lalu hari Selasa tanggal 29 saya swab, ternyata benar positif, saudara. Dan saudara, karena positif, saudara, saya tidak berdaya. Saya hanya pingin tidur. Tetapi kalau di kamar terus juga stres, saudara. Kadang-kadang keluar. Saya ditegur oleh istri saya, jangan keluar masuk, Pak. Virusnya nanti nular bagi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya hanya bisa tidur-tiduran, lemah. Hampir 2 minggu. Ya bukan hampir 2 minggu, 2 minggu saya tidak bisa berdoa. Karena begitu lemah. Pagi mau bangun gak bisa. Jam 8 saya baru bangun. Siang pengen tidur, sore sampai malam pengen tidur saja karena begitu lemah. Saudara, tapi istri saya sungguh memperhatikan saya. Segera dicarikan resep dari dokter, obat ini obat itu yang tidak murah, saudara. Saudaraku, dengan disiplin saya mengikuti petunjuk minum obat ini. Tapi puji Tuhan, dengan perhatian istri, saya sekarang saya merasa sehat seperti saudara lihat. Saya sehat saat ini. Dan hampir 2,5 minggu saya tidak bisa berdoa. Akibat tidak berdoa, saudara. Saya baru tahu arti kalau hamba Tuhan atau tugas sebagai seorang hamba Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang 13 ayat 17 di sini dikatakan, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 di sini dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Sampai di sini. Di sini dikatakan, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Selama ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya siang malam pagi petang, saya tidak pernah berhenti dan tidak pernah lupa berdoa, Tuhan tutup bungkus seluruh jemaatmu di tempat ini, di GSCA Philadelphia, besar kecil semua, lindungi dengan kuasa darah-Mu, bentengi. Tapi selama 2 minggu lebih saya tidak bisa berdoa seperti itu lagi. Dan tiba-tiba saya mendengar di sana, Pak sakit orang-orang ini, Pak yang sana sakit, keluarga ini sakit. Saudara, saya tidak bisa berbuat banyak. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Baru minggu ini saudara, saya harus tegas karena saya sudah merasa lebih baik. Saya berdoa siang malam. Lalu saya coba telepon, ada beberapa keluarga, kemana keadaannya? Puji Tuhan Om sudah baik. Puji Tuhan sudah baik. Saudara, saya baru menyadari bahwa arti hamba Tuhan untuk berjaga-jaga. Saya sadar saya tidak bisa melindungi, tapi saya harus banyak berdoa meminta kuasa Tuhan melindungi seluruh jemaat. Kalau hamba Tuhan tidak berdoa sungguh-sungguh melindungi jemaatnya, saya pikir dan saya sudah melihat ada banyak yang terpapar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu mari kita bertekun di dalam doa. Kita bertekun menantikan Tuhan. Yang ketiga saudara, kita kembali di dalam Wahyu pasal 3 ini. Tapi sebelum pasal 3 kita lihat, karena ini satu perikop di dalam ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku tidak saya ulangi. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kalau kita menuruti firman Allah, di sini dikatakan bahwa Tuhan akan membuka pintu surganya, pintu berkatnya, pintu pertolongannya kepada orang-orang yang nuruti firman Tuhan. Memang dan Tuhan katakan, aku tahu memang kekuatanmu tidak seberapa, tapi karena engkau menuruti firmanku, maka di sini dikatakan, lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita nuruti firman Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, setia mencari Tuhan, di sini dikatakan Tuhan akan membuka pintu-pintu surganya, pintu-pintu berkatnya, pintu-pintu mujizatnya, pintu-pintu pertolongannya. Manakala kita menghadapi kesulitan-kesulitan, diberikan jalan keluar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya mari kita belajar terus nuruti firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, kita tekun mencari Tuhan. Kita tekun dan setia berdoa. Mungkin minggu-minggu berikutnya kita akan jalan doanya, doa Jumat. Bahkan selama 1 minggu kita akan berdoa. Tapi kita lihat situasi dulu. Sebab sekarang memang masih PPKM darurat. Kita belum bisa lakukan itu. Tapi kita terus, sekalipun ada PPKM darurat, kita harus tetap berdoa, mencari Tuhan. Sekalipun sementara di rumah kita masing-masing. Jangan lengah saudara. Jangan lengah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memang selama masih ada dunia ini, kita masih belum bebas benar dari yang namanya masalah. Mungkin pencobaan. Itulah sebabnya firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang ke-1. Yakobus pasal yang ke-1 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.
Di sini dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Selama masih ada di dunia, kita masih kemungkinan menghadapi persoalan-persoalan. Bukan kemungkinan, memang kita masih harus menghadapi persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan. Tetapi janji Tuhan itu adalah ujian iman bagi kita. Iman kita itu hanya dilihat, kelihatan kualitasnya kalau saat kita menghadapi uji pencobaan, menghadapi masalah. Tapi firman Tuhan, kalau kita berhasil dalam ujian-ujian iman ini, kita akan memperoleh buah yang matang dan menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Rupanya untuk hidup yang terus bisa menikmati mujizat Tuhan, bisa menikmati berkat Allah. Bukan kadang-kadang diberkati, kadang-kadang kering. Kita memang harus menang menghadapi segala pencobaan. Kita harus lulus menghadapi ujian-ujian ini. Percayalah firman Tuhan dikatakan tadi, kalau kita menang atas ujian-ujian ini, kita menjadi utuh, sempurna dan tak kekurangan suatu apapun. Dan di dalam ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada pencobaan kok berbahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan, ada masalah, kata firman Tuhan, anggaplah satu kebahagiaan. Karena engkau akan naik tingkat. Karena engkau akan menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Bahkan di situ dikatakan, nanti kalau berhasil, kau tidak akan kekurangan lagi. Selalu berkat Allah mengalir. Bahkan diberikan mahkota kehidupan. Dan dalam Wahyu pasal yang ketiga tadi, kalau kita menang, kita dijadikan sokok guru. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, begitu luar biasa janji Allah. Di masa sulit, di masa pencobaan besar bagi seluruh dunia, Allah berjanji akan memberi perlindungan kepada kita semua yang setia taat kepada firman Tuhan dan setia berdoa mencari wajah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan menolong kita. Mari kita jangan tunggu ini itu, jangan menunda-nunda waktu lagi. Mari kita belajar taat kepada firman Tuhan. Kita belajar tekun berdoa. Tidak ada cara lain. Saya baru mendengar orang kaya di Surabaya, pemilik Adiasa, rukun kematian yang besar di Surabaya itu, baru saja juga meninggal. Orang ini kaya, saudara. Dan orang ini begitu taat kepada protokol kesehatan, tapi juga meninggal. Kalau kita tidak mau berlindung kepada Allah, kalau kita tidak mau taat nurut firman Tuhan, kalau kita tidak tekun berdoa, tidak ada jaminan apa-apa. Tapi percayalah, kalau kita menuruti firman Tuhan, kita setia kepada firman Tuhan, kita setia berdoa, janji perlindungan Allah bagi kita di masa-masa pencobaan besar kepada seluruh dunia ini
kita akan dalam perlindungan. Bahkan Tuhan akan selalu membuka pintu surganya, membuka pintu berkatnya, membuka pintu keberhasilan, pintu-pintu jalan-jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Oh haleluya. Mari sore hari ini kita mulai berkomitmen kembali. Mungkin beberapa minggu ini saudara mulai lemah berdoa, mulai kurang berdoa, karena memang di gereja tidak ada doa, tidak ada ibadah di gereja, tidak ada teman mungkin. Tapi mari, doa jangan tunggu teman. Doa itu harus dari isi hati kita, kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Mari kita kembali untuk setia, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah masa pencobaan yang besar yang sedang melanda seluruh dunia ini, Engkau berjanji, dan janjimu itu adalah iya dan amin. Janjimu itu pasti, karena Allah berkuasa untuk menggenapi segala yang difirmankan. Tidak ada firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah akan pulang dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan itu akan terlaksana karena kuasa Allah yang melaksanakan. Akan terjadi dalam kehidupan kami karena kuasa Allah yang akan mengerjakan di dalam kehidupan kami. Kami pegang janji-Mu ini Tuhan. Ini bawa kami untuk setiap hari lebih taat, lebih sungguh-sungguh mencari Engkau di dalam doa, lebih taat kepada firman-Mu. Kami percaya pada saat kami taat dan tekun mencari Tuhan, kami di dalam perlindungan Allah. Bahkan dalam Zakaria pasal yang ke-2 ayat ke-5, Tuhan akan melindungi, membentengi dan memagari dengan pagar yang berapi dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Terima kasih, kami pegang dan kami percaya. Janji-Mu itu pasti Kau genapi. Janji-Mu terjadi dalam kehidupan kami semua, khususnya seluruh jemaat GSCA Philadelphia Sidoarjo. Dilindungi seperti biji mata Allah. Dilindungi, dibentengi dengan pagar yang berapi, tembok yang berapi, sehingga tidak ada satupun yang akan mengganggu anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah sering saya katakan, janganlah menghadap Allah dengan tangan hampa. Itu sebabnya mari kita akan memberi persembahan saat ini kepada Tuhan. Saudara bisa naruh persembahan itu di dalam amplop, lalu kumpulkan. Kalau sudah ada waktu, saudara bisa ngantar ke gereja, atau saudara bisa masukkan kepada rekening gereja. Nanti akan tertulis di situ rekening gereja. Baik perpuluhan maupun persembahan bisa masuk lewat rekening atau bisa diantar ke gereja. Mari kita akan memberi persembahan ini kepada Tuhan. Pegang di tangan saudara. Kita akan berdoa dan sekaligus menutup ibadah ini di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu yang begitu melimpah. Tiap hari selalu baru bagi kehidupan kami. Kasih karunia-Mu Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami masih boleh beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekalipun tidak seperti biasanya. Karena kurangnya fasilitas, sehingga tidak ada puji-pujian seperti biasanya.
Tapi sekalipun demikian, kami bersyukur kami boleh dikuatkan, kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menerima janji-janji Allah yang begitu besar. Dan sore hari ini kami akan membawa persembahan kami, bahkan perpuluhan kami kepadamu Tuhan. Ini kami persembahkan kepadamu, dan biarlah, terimalah ini menjadi persembahan yang kudus. Dan biarlah berguna, boleh membantu kelebaran kerajaan Allah di gerejamu GSCA Sidoarjo ini. Dan Bapa yang maha baik, Engkau Allah yang sudah berjanji akan memberkati berlimpah-limpah kepada anak-Mu. Pasti akan digenapi. Allah tidak pernah berhutang kepada siapapun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat tangan bersama-sama. Kiranya berkat damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah dicurahkan kepada kehidupan kita masing-masing. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus ditambah-tambahkan kepada kita. Demikian pula persekutuan, penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai, memberkati, membuat berhasil jasmani dan rohani, dan melindungi selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.